apa kabar semuanya? Bu Guru harap kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga, materi usaha dan pesawat sederhana. Oke, kalau gitu selamat menyaksikan ya. Ini adalah bagian ketiga dari materi usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di sini akan Bu Guru jelaskan mengenai bidang miring dan tuas. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, Bu Guru akan membahas soal pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang sistem katrol. Perhatikan gambar di samping. Jika berat benda 100 Newton, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dan hitunglah keuntungan mekanisnya. Nah, Bu Guru memberikan clue kemarin, yaitu KM atau keuntungan mekanik. Kita hitung tali yang bekerja pada katrol. Oke. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu beratnya 100 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya dan keuntungan mekanik. Sekarang kita hitung dulu keuntungan mekaniknya. Tadi clue-nya adalah hitung tali yang bekerja pada katrol. Nah, tali yang bekerja adalah 1, 2, 3, 4. Jadi keuntungan mekaniknya pada sistem katrol ini adalah 4. Berikutnya kita mencari gayanya. Nah, menggunakan rumus ini, berat dibagi dengan keuntungan mekanik. Jadi tinggal kalian bagi, beratnya 100 dibagi 4, hasilnya adalah 25 Newton. Nah, kita sudah membahas soal, sekarang kita lanjut ke materi berikut. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Bu Guru beri ilustrasi, misalnya kalian lihat jalanan yang menuju Sembalun, kenapa dia berliku-liku? Nah, alasannya karena mengikuti prinsip dari bidang miring. Untuk lebih jelasnya akan Bu Guru jelaskan di sini. Fungsi dari bidang miring itu adalah untuk memperkecil gaya. Nah, secara sistematis dituliskan seperti ini. Gaya sama dengan berat dikalikan dengan ketinggian dibagi dengan jarak bidang miring. Nah, jadi di sini ya, ini adalah ketinggiannya, ini adalah jaraknya, ini adalah berat, dan ini adalah gaya. Nah, untuk contohnya kita lihat di sini contoh dari bidang miring, ada pisau, ada pemahat, ada kapak, paku dan skrup. Nah, ini adalah contoh dari bidang miring. Berikut ini adalah contoh soal dari bidang miring. Nah, sudah jelas digambar soalnya. Yang pertama diketahui adalah jarak bidang miringnya 10 meter, kemudian ketinggiannya 2 meter, kemudian beratnya 500 Newton, dan yang ditanyakan adalah gayanya. Nah, dengan rumus bidang miring yaitu gaya sama dengan berat dikalikan dengan ketinggian dibagi dengan panjang bidang miring. Nah, kita masukkan nilainya. Jadi 500 kali 2 dibagi 10 akan menghasilkan 100 Newton. Jadi gayanya itu adalah 100 Newton. Pesawat sederhana yang keempat yaitu tuas. Nah, tuas ini fungsinya adalah untuk memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah titik tumpu yang berada di tengah, kemudian ini bebannya atau beratnya, dan ini adalah gayanya. Nah, jarak dari titik tumpu ke gaya itu disebut dengan lengan kuasa atau lambangnya LK. Kemudian, jarak titik tumpu ke beban atau berat disebut dengan lengan beban. Lambangnya adalah LB. Secara sistematis dituliskan seperti ini.
W kali LB sama dengan F kali LK, atau berat kali lengan beban sama dengan gaya kali lengan kuasa. Atau untuk keuntungan mekanisnya, rumusnya seperti ini dengan keterangan seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah jenis-jenis tuas. Tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya seperti gunting. Titik tumpu berada di tengah, kemudian beban tempat kita memotong sesuatu diletakkan di sini jadi bebannya, dan kuasanya ini tempat kita memegang gunting itu. Selanjutnya adalah tuas jenis kedua. Kalau pada tuas jenis kedua, bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya seperti pada pembuka botol ya. Nah, pembuka botol bebannya ada di tengah, kemudian titik tumpu berada di pinggir sini, dan kuasanya ada di tempat kita memegangnya. Ya. Selanjutnya adalah tuas jenis ketiga. Kalau pada tuas jenis ketiga, kuasanya itu berada di antara beban dan titik tumpu. Contohnya pada strapless. Nah, kalau pada strapless, kuasanya di tengah, kemudian titik tumpu di sini, dan beban atau tempat kita meletakkan yang akan kita strapless itu berada di sini. Berikut ini adalah contoh soal dari tuas. Nah, perhatikan gambar di samping, hitung besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan batu. Kita tulis dulu yang diketahui. Lengan bebannya 1 meter. Nah, lengan beban tadi dari titik tumpu ke beban atau beratnya. Nah, jaraknya dari sini ke sini adalah 1 meter. Jadi lengan bebannya 1 meter. Berikutnya adalah beratnya. Berat dari batu itu adalah 160 Newton. Kemudian lengan kuasanya dari titik tumpu ke gayanya. Nah, ini disebut dengan lengan kuasa. Nilainya adalah 2 meter. Berikutnya yang ditanyakan adalah gayanya. Gayanya berapa? Nah, caranya seperti ini. Menggunakan rumus dari tuas ya. Berat dikalikan dengan lengan beban sama dengan gaya dikalikan dengan lengan kuasa. Masukkan nilainya, akan menghasilkan 80 Newton. Nah, ini adalah nilai dari gayanya. Ya, berikutnya adalah prinsip kerja pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Bu Guru memberi contoh orang sedang mengangkat barbel. Sekarang kita analisis gambar ini. Nah, barbelnya ini adalah beratnya. Kemudian sikunya itu disebut dengan titik tumpunya. Nah, ini ya, titik tumpu. Dan gayanya, gaya untuk mengangkat barbel ini itu berada di lengannya. Nah, ini ya. Jadi ada beratnya, titik tumpu, dan gaya. Ini adalah contoh dari tuas ya. Tuas jenis keberapa? Tuas jenis pertama. Ya, setelah kalian menyimak penjelasannya Bu Guru di awal tadi, saatnya Bu Guru memberikan kalian tugas. Nah, di sini ada 3 soal ya. Soal yang pertama berkaitan dengan bidang miring, soal yang kedua berkaitan dengan tuas, dan soal yang ketiga ini kalian mencari contoh lain prinsip kerja pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Yang tadi Bu Guru sudah memberikan contoh orang sedang mengangkat barbel. Nah, kalian coba cari contoh yang lain ya. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, Bu Guru harap kalian sudah paham ya mengenai bidang miring dan tuas. Nah, untuk tugasnya sudah Bu Guru tampilkan tadi pada materi yang sudah Bu Guru jelaskan. Ya, itu silakan kalian kerjakan ya. Jangan lupa mengumpulkan di GCR. Oke, Bu Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.